Bayangkan diremehkan hanya karena tampilan dan kendaraan yang kau pakai. Dibilang tak akan pernah punya masa depan, hanya karena kau tidak lahir dari keluarga berada. Tetapi hidup punya caranya sendiri membela mereka yang diam-diam bekerja, belajar, dan percaya pada proses. Cerita ini tentang seorang OB sederhana, yang tidak pernah berteriak membuktikan dirinya. Justru dunia yang akhirnya berbalik menunjukkan siapa dia sebenarnya. Sebutkan dari kota mana kalian menonton cerita ini di kolom komentar. Aku ingin lihat siapa saja pejuang yang hari ini sedang meniti mimpi pelan-pelan, tanpa harus memamerkan prosesnya. Pagi itu Jakarta belum benar-benar bangun, tapi lampu-lampu gedung kaca sudah menyala bagai bintang yang tersisa setelah fajar menyingkap langit. Udara masih dingin, bercampur bau tanah basah sisa hujan semalam. Di bawah gedung yang menjulang penuh gengsi itu, seorang pemuda turun dari motor tuanya yang mengeluarkan napas berat, seperti mesin yang lelah mengejar waktu. Fajar, 26 tahun, merapikan kemeja sederhana dan menatap sebentar ke kaca helmnya. Wajahnya bersih, tampan dalam balutan kesederhanaan, tapi matanya punya sorot yang tak semua orang mampu baca, ketenangan yang menyimpan badai diam-diam. Motor tua itu batuk pelan, lalu mati. Fajar mengusap debu di tangannya dan menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan energi untuk hari yang panjang. Tidak ada keluhan, tidak ada gerutu, hanya kesunyian yang penuh penerimaan. Orang lain mungkin melihatnya seperti pemuda biasa yang belum berhasil dalam hidup, tapi Fajar tahu dirinya bukan gagal. Ia hanya belum sampai. Ia memasuki lobi gedung dengan langkah pelan, bukan karena ragu, tapi karena menghargai setiap tempo hidupnya. Di tangan kanannya tergantung ring kunci besar, simbol sederhana, tapi setiap bunyinya memberi ritme kehidupan. Pegangan pintu, ruangan rapat, pantry, gudang kabel, ruang server. Fajar menyentuh semua dunia yang tak pernah terlihat oleh orang-orang yang hanya melihat dari atas. Pagi baru lewat pukul 6.10. Karyawan kantor belum datang. Suara mesin AC dan detik jam adalah musik latarnya. Fajar memulai rutinitas. Mengecek toilet, memastikan air sabun terisi, mengepel lantai dengan pergerakan yang tenang namun pasti. Ia menyentuh setiap sudut dengan hati-hati, seolah membersihkan ruang tempat ia menanam mimpi. Tidak tergesa, tidak ingin terlihat sibuk demi pujian. Kesederhanaan baginya bukan kekurangan, tapi proses pendewasaan yang ia pilih untuk jalani. Ketika ia keluar untuk menaruh mop ke tempat penyimpanan, dua sosok wanita muncul dari lift VIP. Mereka masih muda, wajah tegas, penampilan rapi dan mahal. CEO perusahaan yang menempati lantai atas. Salah satunya memegang kopi dengan gaya santai, satunya lagi membawa tas kulit yang pasti bernilai lebih dari gaji bulanan rata-rata. Mereka berhenti beberapa langkah dari Fajar, bukan untuk berbicara, tapi karena sedang asyik berbincang tentang sesuatu, dan tanpa sadar, tentangnya. Aku selalu pikir, suara CEO pertama, rendah namun jelas. Kadang orang itu terlalu tinggi bermimpi. Dunia tidak dibangun untuk semua orang berada di puncak. CEO kedua tertawa halus, bukan menghina, tapi juga bukan tulus. Iya, bahkan seandainya seseorang itu bisa memperbaiki penampilan, kalau fondasinya bukan kelas, ya tetap saja. Pandangan mereka melirik ke arah motor tua Fajar yang terparkir dekat pintu. Satu senyuman kecil muncul, senyum dingin, senyum yang mengatakan lebih banyak daripada kata-kata. Mereka tidak memanggil Fajar nama, tidak menghinanya langsung. Tapi mata mereka sudah cukup berbicara. Kamu tidak pantas di dunia ini. Fajar mendengar semuanya. Ia tidak bodoh. Ia paham. Tapi tubuhnya tetap tegak. Ia membungkuk sopan, mengucap salam, seperti biasa. Tanpa senyum berlebihan, tanpa ingin membuktikan apapun. Dunia tidak selalu perlu dibalas dengan suara. Kadang diam lebih membangun martabat dari 1000 argumen. Saat mereka berlalu, Fajar kembali ke pantry kecil di belakang. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena sakit hati yang biasa, tapi karena luka yang digoreskan dengan elegan itu terasa lebih tajam daripada caci maki miskin di pinggir jalan. Ia duduk sebentar, menatap dinding putih yang sederhana. Matanya memejam,
menahan sesak yang mencoba masuk ke rongga dada. Dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri, harga diri bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dirawat. Lalu ia berdiri lagi, mengisi dispenser air, merapikan kursi tunggu, menyalakan lampu meeting room. Detail kecil, tapi ia perlakukan seperti ritual menyiapkan panggung untuk hari yang akan ia hadapi. Ia bukan menunggu kesempatan jatuh dari langit. Ia sedang membangun tangga kecil, satu langkah tiap hari. Saat jam mendekati pukul 7, karyawan mulai berdatangan. Mereka melewati Fajar. Sebagian hanya menyapa dengan anggukan singkat, sebagian tidak menganggap dia ada. Tapi ada juga yang tersenyum hangat, yang mengenal ketulusannya tanpa perlu tahu ambisinya. Dunia memang begitu, tidak semua menilai dari label. Dan di balik semua rutinitas itu, ketika semua terdengar biasa, Fajar membuka tas kecilnya. Di dalamnya bukan makan pagi mahal, tetapi buku catatan penuh diagram rute logistik, catatan kecil tentang transportasi mikro, dan teori sederhana yang ia salin dari kursus daring semalam sebelum tidur. Tangannya menyentuh halaman paling baru, dan matanya yang tadi memendam luka kini memendarkan sesuatu yang lain, keteguhan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada ucapan semangat dari orang sekitar. Hanya satu pemuda, satu sapu, satu motor tua, dan satu mimpi besar yang tidak diceritakannya pada siapa-siapa. Karena baginya, dunia tidak perlu tahu kapan ia mulai. Yang penting nanti, ketika ia sampai karena layak, bukan karena diminta untuk dilihat. Dan pagi itu, sebelum benar-benar larut dalam kesibukan kantor, ia menatap sekali lagi motor tuanya melalui kaca lobi. Pelan, nyaris tidak terdengar, ia berkata pada dirinya sendiri, suatu hari, bukan mereka yang melihat ke bawah, tapi mereka yang akan melihat sejajar. Dan tersenyum karena akhirnya mengerti. Hari bergulir seperti aliran air yang melintasi batu, perlahan, tetapi meninggalkan jejak. Setelah selesai merapikan lantai lobi dan memastikan setiap sudut tampak layak menyambut ambisi orang lain, Fajar berjalan ke pantry kecil untuk mengambil napas. Suasana kantor mulai ramai. Dentingan tumit sepatu, bunyi badge karyawan menyentuh mesin absensi, tawa ringan yang menyiratkan percakapan ambisius. Di dalam keramaian itu, Fajar seperti bayangan yang melintas. Ada, melayani, tetapi tidak benar-benar dilihat. Namun hatinya tidak kosong. Ada dunia lain yang berdenyut di dalam dirinya. Dunia yang tidak terlihat oleh gemerlap kemeja sutra atau wangi parfum mahal. Dunia di mana kesabaran menjadi mata uang, dan tekad adalah modal yang paling tak ternilai. Di sela waktu kosong, Fajar meraih ponsel bututnya. Layarnya sedikit retak, tapi cukup untuk membaca artikel. Tab browser penuh bookmark tentang logistik, rantai pasok, transportasi mikro, dan konsep distribusi desa kota. Ia tidak membaca dengan tergesa. Ia menandai kalimat yang menarik, mencatat poin penting di buku kecilnya dengan tulisan yang rapi. Setiap catatan bukan sekadar tulisan. Itu adalah pondasi masa depan yang sedang ia tata batu demi batu. Pagi itu ia membaca sebuah studi mengenai pola distribusi barang di Korea Selatan. Bagaimana desa-desa kecil membangun jaringan mikrotransportasi yang akhirnya menghubungkan mereka ke pusat ekonomi utama. Fajar berhenti sejenak, menahan napas. Imajinasinya mulai membentuk alur. Bagaimana jika desa-desa di Indonesia bisa bergerak seperti itu? Bagaimana jika akses kecil itu membuka pintu besar bagi ekonomi kampung? Mas Fajar. Suara seorang office boy lain memanggil pelan, membawa keranjang sampah. Bisa bantu pindahin galon nanti ya? Fajar tersenyum hangat. Boleh. Nanti aku bantu. Ia kembali fokus pada ponselnya, menonton video berdurasi pendek tentang sistem pengiriman kota kecil Jepang. Dalam video itu, kurir saling berbagi rute dan kendaraan. Kolaborasi, bukan kompetisi. Di layar itu, Fajar melihat cerminan sesuatu yang lama terpikirkan tapi sulit ia rangkai. Pelan-pelan, kepingan puzzle itu mulai menyatu. Sore tiba. Matahari condong, memantulkan cahaya ke kaca gedung tinggi. Jam kerja karyawan belum selesai, tapi bagi Fajar, waktu untuk dunia lain baru dimulai. Seusai tugas kantor,
Ia mengambil helm dan berjalan menuju motor tuanya. Mesin kembali batuk 2 kali sebelum akhirnya menyala. Ia menghela napas, bukan kecewa, tapi penuh kesabaran. Motor itu bukan kelemahan, tapi saksi perjalanan. Fajar tidak langsung pulang. Ia melipir ke sebuah warung kopi sederhana di dekat terminal kecil. Tempat itu menjadi ruang belajarnya. Meja kayu yang sedikit goyang, kipas angin tua berputar lambat, dan suara pedagang kaki lima yang saling memanggil, semuanya menjadi latar perjuangannya. Ia memesan kopi hitam tanpa gula. Bukan karena ingin terlihat hemat, tapi karena ia perlu tetap terjaga. Laptop jadulnya ia buka. Butuh beberapa detik untuk menyala. File-file PDF, video kursus online, dan spreadsheet penuh catatan rute kurir lokal terbuka satu persatu. Malam itu ia fokus pada diskusi forum tentang optimasi rute. Ia membaca komentar panjang dari seseorang yang menyarankan penggunaan sistem klaster untuk daerah terpencil. Fajar tertegun. Ia memikirkan kampungnya, akses jalan kecil, banyak gang, jarak antar rumah tidak terlalu jauh. Metode itu masuk akal. Sementara di luar, bus kota datang dan pergi. Orang-orang terburu-buru mengejar jadwal. Tapi Fajar tidak terburu. Ia sedang membangun dirinya dalam hening yang dipilih sadar. Tidak ada sorot lampu panggung, tidak ada aplause, tidak ada janjian glamor. Hanya pemuda sendirian di meja kayu, menulis skema distribusi di kertas robek dari buku tulis. Di sudut warung, seorang kurir paket berhenti, membuka kardus kecil yang ia bawa sambil mengelap keringat. Sepeda motornya tampak baru, tapi raut wajahnya lelah. Fajar menghampirinya pelan. "Bang, rutenya sulit ya hari ini." Kurir itu menghela napas. Gang baru dibuka. Map belum update. Muter-muter aja rasanya. Fajar tidak menjawab langsung. Ia menatap rute pada ponselnya, lalu memberi saran sederhana tentang jalur alternatif. Kurir itu terkejut. "Wah, bener juga. Mas hafal daerah sini." "Belajar sedikit-sedikit," jawab Fajar sambil tersenyum. Kurir itu berterima kasih lalu melaju pergi. Fajar duduk kembali, hatinya hangat. Bukan karena dipuji, tapi karena merasa pengetahuannya mulai bermanfaat walau kecil. Ia menatap gelas kopinya yang kini tinggal setengah. Lalu ia menuliskan catatan. Pelayanan bukan hanya pekerjaan, tapi latihan untuk memahami kebutuhan orang lain. Waktu berlalu. Lampu jalan menyala satu persatu. Orang-orang mulai pulang. Warung semakin sepi. Fajar menutup laptopnya dan merapikan buku catatan. Saat ia bersiap pulang, ponselnya bergetar. Notif dari aplikasi kursus. Assignment baru tersedia. Ia tersenyum tipis. Lelah tapi bahagia. Tantangan baru berarti kesempatan baru. Sebelum naik motor, ia memandang langit. Tidak ada bintang. Hanya cahaya kota. Tapi bagi Fajar, malam itu tidak gelap. Dalam hening itu ia berbisik, bukan sombong, bukan mengeluh, hanya janji lirih untuk dirinya sendiri. Proses ini panjang, dan aku akan melewatinya. Motor tua itu kembali batuk pelan, tapi akhirnya berjalan. Dan malam itu, bukan suara mesin yang paling keras, melainkan tekad seorang pemuda sederhana yang quietly building a future, tanpa perlu sorak-sorai, tanpa perlu disadari siapapun. Karena sebagian perjalanan paling kuat justru dimulai dalam sunyi, dengan langkah kecil yang hanya didengar hati sendiri. Dan Fajar tahu, satu hari nanti, dunia akan mendengar langkah itu juga. Waktu terus berjalan seperti jarum jam yang tidak pernah menoleh pada langkah siapapun. Hari berganti hari, tapi bagi Fajar, setiap pagi selalu terasa seperti halaman baru dalam buku yang sama. Dimulai dengan suara mesin motor tuanya yang memohon belas kasih sebelum menyala, disusul udara dingin kota yang menyentuh wajahnya, lalu langkah pelan memasuki gedung tinggi tempat ia menghabiskan sebagian besar waktunya. Rutinitas yang nampak sederhana dari luar, namun di dalamnya ada ritme kehidupan yang sedang membentuk seorang manusia. Pagi itu, seperti biasa, ia tiba lebih awal. Lantai lobi masih berkilau karena pel basah semalam. Lampu-lampu neon berkedip pelan seolah baru bangun dari tidur panjang. Namun ada rasa yang sedikit berbeda dalam dada Fajar.
Bukan soal kejadian kemarin atau tatapan merendahkan yang tak sengaja ia tangkap. Ini soal sesuatu yang tumbuh perlahan, ambisi yang semakin matang, tidak lagi sekadar mimpi lantang, tapi arah yang jelas. Ia masuk ke ruang cleaning supply, menggantung tas kecilnya, lalu mengikat celemek kerja. Tangannya menyentuh kain lap yang sudah tipis dan gagang pel yang mulai retak. Dan ada perasaan aneh yang singgah. Benda-benda ini telah menemaninya dalam diam, dalam perjalanan yang tidak terlihat orang lain. Alat-alat sederhana itu bukan simbol keterpurukan baginya, tapi saksi dari kesabaran yang ia bangun tiap hari. Setelah memastikan toilet bersih dan meja resepsionis rapi, Fajar duduk sebentar di kursi pantry sambil menyesap air putih dari botol plastik. Matanya menerawang, mengingat semalam ia kembali menyelesaikan modul kursus logistik daring hingga larut. Materinya lebih rumit kali ini, tentang optimalisasi rute distribusi, variabel biaya, dan sistem klaster. Ia sempat pusing, membaca ulang beberapa kali, menonton ulang video penjelasan, dan menuliskan kembali catatan sampai tangannya pegal. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menyuruh. Tapi ada suara dalam dirinya yang mengatakan, kalau bukan aku yang memperjuangkan hidupku, lalu siapa? Seseorang masuk pantry. Seorang karyawan bagian administrasi. Ia memberi isyarat dengan dagu pada buku catatan terbuka di meja Fajar. Belajar apa, Jar? Fajar tersenyum kecil. Sedikit-sedikit soal logistik, Mas. Karyawan itu mengangguk tanpa terlalu peduli. Bagus tuh belajar. Tapi ya, kerja di sini kan ya begini-begini aja. Kalimat itu tidak mengandung niat buruk. Tapi rasanya seperti pintu masa depan yang sedikit ditutup. Fajar menyimpan buku catatan itu, menutupnya dengan hati-hati seolah menutup sesuatu yang belum waktunya diperlihatkan. Iya, Mas. Semua ada waktunya. Jawaban sederhana itu menetes dalam keheningan. Lalu pria itu pergi. Fajar menghela napas pelan. Ia paham, di mata banyak orang, pekerjaan seperti ini berarti garis takdir sudah ditentukan. Namun ia tidak pernah percaya bahwa takdir tidak bisa digeser dengan ketekunan. Sisa pagi ia jalani dengan bersih-bersih tangga darurat, membersihkan kaca pintu, mengganti air minum dispenser. Setiap gerakan ia lakukan dengan penuh perhatian, bukan hanya karena profesionalisme, tapi karena ia percaya karakter manusia terlihat dari bagaimana ia memperlakukan pekerjaan paling sederhana sekalipun. Saat siang tiba, ia duduk di bangku dekat pos satpam sambil membuka sandwich dari roti tawar dan telur dadar. Murah, tapi cukup. Selama makan, ia membuka catatan modul yang belum sempat ia pahami sepenuhnya. Angin siang mengalir pelan, membawa aroma aspal panas dan kopi dari warung seberang. Namun pikirannya melayang jauh, ke desa tempat ia tumbuh, jalan-jalan kecil yang berliku, orang-orang tua yang masih menggantungkan hidup pada akses yang terbatas. Sesuatu di dadanya bergetar, bukan rindu semata, tapi rasa tanggung jawab. Tiba-tiba suara klakson motor terdengar. Seorang kurir yang semalam ia bantu melintas dan melambai. Mas Fajar, makasih ya rutenya tempo hari. Kebantu banget. Fajar membalas dengan senyum tulus. Ucapan sederhana itu seakan memberi energi baru. Seseorang mungkin memandangnya masih sebagai OB, tapi satu orang di jalan telah merasakan manfaat dari pikirannya. Itu cukup untuk hari ini. Sore menjelang. Langit mulai berubah warna. Karyawan pulang satu persatu. Fajar masih bertahan, membersihkan sisa gelas kopi di ruang meeting, mengelap layar proyektor yang penuh sidik jari, dan merapikan kursi yang bergeser hanya beberapa sentimeter. Detail kecil. Tapi ia percaya kesempurnaan hidup terkadang dibangun dari kepedulian terhadap hal-hal kecil. Setelah semuanya selesai, ia kembali ke pantry, duduk sebentar, lalu membuka laptopnya yang ia simpan di loker kecil. Waktu istirahat terakhir bukan untuk bersantai baginya, tapi untuk memahami satu konsep yang tadi malam membuatnya terjaga, integrasi rute berbasis komunitas. Ia membaca pelan, mencatat, dan menatap layar dengan mata penuh keseriusan. Sekilas ia tampak bukan seperti petugas kebersihan, melainkan seorang mahasiswa pasca sarjana yang sedang menyiapkan riset tesis. Tiba-tiba lampu ruangan berkedip, indikasi jam kantor hampir tutup.
Fajar menutup laptop itu, merapikan buku, dan memasukkan semuanya ke tas. Saat berdiri, ia menatap pantulan dirinya di pintu kaca. Pakaian sederhana, rambut sedikit kusut, sepatu yang mulai luntur warnanya. Tapi sorot matanya, tenang, tajam, penuh arah, itu adalah cermin seseorang yang sedang menempa masa depan. Saat ia berjalan keluar gedung menuju motor tuanya, ia mengusap bodi motor dengan lembut, seperti berbicara pada sahabat lama. Mesin kembali batuk sebelum menyala, tapi Fajar hanya tersenyum. Sabar ya, kita jalan bareng. Dan ketika ia melaju pelan melintasi jalan yang mulai sepi, angin sore menyapu wajahnya. Ada kelelahan, iya, ada tekanan, tentu. Tapi jauh lebih kuat dari semuanya adalah keyakinan yang tumbuh di dalamnya. Keajaiban bukan sesuatu yang turun tiba-tiba, melainkan buah dari pilihan yang dijaga setiap hari, bahkan saat tidak ada satupun yang melihat. Fajar tidak mengumumkan mimpinya pada dunia. Karena ia tahu, ketika waktunya tiba, dunialah yang akan bertanya bagaimana ia sampai di sana. Sore itu, setelah menyelesaikan tugas di kantor dan menutup laptop yang mulai panas karena terlalu lama dipaksa bekerja, Fajar pulang ke kontrakannya. Motor tua itu kembali bergetar hebat saat melewati jalan berlubang. Namun Fajar tidak terlihat kesal. Baginya suara kasar mesin bukanlah simbol kekalahan, melainkan ritme perjalanan yang ia pilih untuk jalani. Setiap bunyi seperti pengingat bahwa hidup ini mungkin berat. Tapi ia tetap bergerak. Rumah kontrakan itu kecil, berdinding tipis, dan catnya mulai mengelupas. Namun Fajar membuka pintu dengan rasa syukur. Di sudut kamar, terdapat meja kecil tempat laptop dan buku catatannya disusun rapi. Di sampingnya, ada termos air panas untuk membuat kopi sachet. Ia duduk sebentar, meletakkan helm dan tas, lalu membuka jendela. Udara sore masuk, membawa aroma tanah, suara anak-anak yang baru pulang bermain, dan panggilan ibu-ibu lingkungan yang meminta anaknya mandi. Hidup sederhana, tapi hangat. Fajar menatap layar ponselnya. Ada beberapa pesan baru di grup WhatsApp bertuliskan, lingkungan RT 05. Grup itu awalnya dibuat hanya untuk koordinasi iuran kebersihan dan informasi warga. Namun belakangan, Fajar mulai menggunakan grup itu untuk membantu 1-2 tetangga yang butuh pengantaran barang kecil, obat ke puskesmas, sayur ke warung, dokumen ke kelurahan. Semua masih informal, tanpa tarif pasti. Hanya rasa saling bantu. Malam itu ia menuliskan pengumuman kecil di grup. Teman-teman, kalau ada kebutuhan antar barang di sekitar kampung atau ke daerah dekat sini, bisa kabari saya. Nanti saya bantu koordinasikan biar lebih cepat. Beberapa menit kemudian, muncul balasan. Wah mantap, Jar. Boleh tuh. Kalau bisa nitip kirim sembako ke rumah Bu Rini ya? Dia lagi sakit. Mas Fajar, nanti saya mau kirim dokumen ke kecamatan. Bisa bantu nggak? Fajar tersenyum. Ia bukan hanya sekadar mengatur pengantaran. Ia sedang merajut jembatan kecil antara kebutuhan warga dan kemampuan orang-orang yang bisa membantu. Bukan bisnis besar. Tidak ada tarif mahal. Tidak ada profit besar. Yang ada adalah kepercayaan. Keesokan paginya, usai kerja pagi membersihkan lobi dan menata ruang resepsionis seperti biasa, Fajar menyempatkan waktu istirahat untuk menghubungi 2 tetangganya yang bekerja sebagai pengemudi ojek harian. Mereka duduk di kursi dekat halte bus kecil di depan gedung. Mas, kalau ada tetangga yang butuh antar barang, saya coba atur rutenya ya, ucap Fajar pelan. Salah satu dari mereka, Pak Wahyu, tertawa kecil. Niat apa lagi kamu ini, Jar? Hidup aja udah capek. Fajar tersenyum, tanpa merasa tersinggung. Iya, Pak. Tapi kalau kita bisa bantu orang sambil dapat pemasukan sedikit, mungkin bisa jadi peluang. Pak Wahyu memperhatikan wajah Fajar, menahan candaannya. Ada sesuatu yang bersinar di mata pemuda ini, bukan angan kosong, tetapi keseriusan lembut. Ya udah, kamu atur aja, Jar. Kalau ada rute dekat, panggil saya. Fajar mengangguk. Terima kasih, Pak. Ia mencatat nama, jenis kendaraan, kapasitas barang,
dan jam kosong mereka. Catatan itu sederhana, tapi bagi Fajar, itu adalah blueprint awal sebuah sistem, walaupun masih bermodal ponsel dan buku tulis. Malam harinya, saat warga sudah mulai kembali ke rumah dan warung gorengan di ujung gang mulai ramai, Fajar duduk di meja kecilnya lagi. Ia membuka laptop, membandingkan rute kampung dengan peta online, membuat pola jalur, mencatat waktu tempuh, dan mencoba menghitung efisiensi bensin. Kadang ia berhenti sejenak untuk mengusap mata yang lelah, tapi semangatnya tidak melemah. Di tengah fokusnya, terdengar suara pintu diketuk. Ia membuka, melihat seorang tetangga muda bernama Lani, membawa keranjang plastik penuh sayur. "Mas Fajar, bisa bantu kirim sayur ke rumah Bu Rini besok pagi? Kasihan sakit, nggak bisa ke pasar." Fajar menerima keranjang itu. "Tentu, Mbak. Saya antar atau nanti saya koordinasikan dengan yang lain." Lani menatapnya penuh terima kasih. "Mas, kamu itu baik banget. Padahal capek kerja, masih mau bantu orang." Fajar hanya mengangguk. "Kalau kita nggak bantu sesama, siapa lagi yang bantu kita nanti?" Lani tersenyum lalu pergi. Pintu tertutup, meninggalkan Fajar dalam kesunyian yang justru terasa damai. Ia kembali ke laptop. Dan dalam hening malam kontrakan kecil itu, terdengar suara pena menggores kertas dan klik keyboard pelan, tanda perjuangan yang tidak diumumkan. Beberapa hari berlalu. Sistem sederhana ini mulai berjalan. Kadang satu paket sehari, kadang dua, kadang tidak ada. Namun warga mulai percaya, dan pengemudi kecil mulai merasa terbantu. Ada momen ketika seorang ibu tua berkata kepada Fajar sambil tersenyum lembut, "Terima kasih, Nak. Kamu bikin hidup kami lebih mudah." Kalimat itu menenangkan lebih dari gaji bulanan. Pada suatu sore, saat ia membantu kurir lokal mengantar sembako dan melihat raut lega dari penerimanya, seorang anak kecil berlari mendekat dan menarik ujung bajunya. "Mas Fajar, nanti kalau aku besar, aku mau kerja kayak Mas. Bisa bantu banyak orang." Fajar tertegun. Ia menatap anak itu, lalu jongkok menatap mata polosnya. "Nanti kamu bisa bantu lebih banyak dari Mas. Yang penting jangan pernah malu mulai dari kecil." Anak itu mengangguk mantap, lalu berlari lagi. Saat malam turun dan Fajar duduk sendirian menatap lampu jalan dari jendela kecilnya, tiba-tiba hatinya terasa penuh. Bukan oleh kesombongan, tapi oleh rasa syukur. Ia tidak punya banyak harta, tidak punya pangkat, tapi ia punya sesuatu yang belum tentu dimiliki orang berjas yang menghina motor tuanya. Makna yang tumbuh dari memberi. Dalam bisikan lirih, ia berkata pada dirinya sendiri, "Mungkin jalanku lambat, tapi aku tidak berhenti." Lalu ia menutup jendela, menyalakan lampu meja, dan kembali membuka laptop. Dunia mungkin tidak tahu nama Fajar malam itu. Tapi malam itu, ia tahu satu hal pasti. Ia sedang meletakkan dasar dari sesuatu yang kelak bukan hanya mengangkat dirinya, tapi juga orang-orang yang percaya dan berjalan bersamanya. Pagi itu, suasana kantor tampak lebih terang dari biasanya. Matahari menembus kaca tinggi lobi, menciptakan garis-garis cahaya yang jatuh di lantai seperti panggung yang menunggu dimainkan. Fajar melangkah perlahan membawa alat kebersihan, menyeka setiap sudut dengan ketelitian yang hampir serupa dengan seorang seniman memoles patungnya. Gerakannya tetap sama seperti hari pertama ia bekerja di situ, teratur, sabar, dan penuh rasa hormat pada pekerjaannya. Namun ada yang berbeda dalam dirinya. Rasa lelah kini bercampur harapan, dan harapan itu bukan lagi mimpi yang menggantung tanpa bentuk. Ia mulai melihat hasil kecil dari usahanya. Sistem antar barang di kampung semakin teratur, warga mulai bergantung padanya. Para pengemudi ojek mulai percaya bahwa Fajar bukan sekadar tukang bersih-bersih yang baik hati, tapi seseorang yang memikirkan masa depan mereka. Di kantor, ia tetap fokus menyelesaikan tugasnya. Menyapu lorong, mengepel ruang meeting, mengganti tisu toilet, menyusun kotak minum dalam kulkas pantry, memastikan setiap ruang siap ditempati orang-orang yang setiap hari berbicara tentang strategi besar, presentasi miliaran rupiah, dan target ekspansi. Ia bekerja di antara mereka, namun berpikir jauh melampaui batas lantai yang ia bersihkan. Saat jam menunjuk pukul 9 pagi,
beberapa karyawan mulai datang. Mereka lalu lalang melewati Fajar. Sebagian merespons salamnya, sebagian mengabaikan. Namun kali ini, ada sesuatu yang tidak biasa. Salah satu karyawan IT, Rangga, berhenti sejenak di dekat Fajar. "Jar, kamu yang bantu koordinasi kiriman untuk warga kampungmu ya?" tanya Rangga sambil memegang secangkir kopi. Fajar mengangguk pelan. "Iya, Mas. Masih kecil-kecilan." Rangga menaikkan alis, terkesan. "Niat kamu bagus. Jarang ada orang mulai kayak gitu. Teruskan, ya." Fajar tersenyum. Sederhana tapi penuh makna. Dukungan kecil dari seseorang yang tidak perlu memberi apresiasi seperti itu terasa seperti cahaya tambahan di pagi yang sudah terang. Namun, dunia tidak pernah memberi hanya pujian. Ia selalu memberi ujian juga. Tak lama setelah Rangga pergi, dua CEO wanita muncul dari lift. Langkah mereka anggun. Wangi parfum kelas atas menguar di udara. Mereka kembali melihat ke arah lobi, ke Fajar dan ke motor tuanya yang terlihat dari kaca depan. Ekspresi mereka tidak berubah drastis, tetap halus, tetap seperti biasa. Namun kali ini ada sorot penilaian lebih dalam, entah apa yang terpikir di kepala mereka. Salah satu CEO membisik pada CEO lainnya. Suara mereka rendah namun cukup jelas bagi Fajar yang sedang menunduk membereskan kain lab. "Lucu ya, kadang orang terlihat sibuk padahal ujungnya tetap di titik yang sama." CEO satunya menanggapi dengan nada ringan. "Ambisi tanpa platform itu hanya jadi angan. Dunia itu keras." Seketika dada Fajar menghangat, bukan karena marah, tapi karena rasa yang sulit dijelaskan antara luka dan keteguhan. Ia tetap berdiri tegak, menunduk hormat ketika mereka lewat. Tidak ada tatapan menantang, tidak ada respon sinis. Ia memilih diam, dan dalam diam itu ada kalimat yang terus ia ulang dalam hati. Seseorang tidak perlu menjelaskan tujuannya kepada mereka yang tidak mengerti perjalanan pelan. Usai menyelesaikan pekerjaan pagi, Fajar mendapat izin untuk beristirahat. Ia berjalan keluar sebentar, menuju taman kecil di samping gedung. Di bangku beton yang tidak terlalu bersih, ia duduk sambil membuka ponselnya. Ada pesan masuk dari grup RT. "Mas Fajar, terima kasih ya. Ibu saya senang sekali sembakonya sampai tepat waktu. Jar, nanti sore ada kiriman obat dari klinik. Bisa bantu rutenya?" "Mas Fajar, kalau ke pasar jam 3 bantu ya. Aku mau titip bumbu." Setiap pesan itu menjadi bahan bakar energi. Bukti kecil bahwa langkahnya tidak diam di tempat seperti yang orang lihat. Hidupnya berubah. Meski dunia kantor mungkin belum menyadarinya. Namun ia tidak tergesa. Perubahan yang benar tidak terbentuk dengan gegabah. Siang hari, setelah selesai tugas tambahan membersihkan ruang pantry lantai 3, Fajar duduk sebentar sambil mencatat waktu tempuh ideal rute kampung berdasarkan permintaan hari itu. Ia mulai membuat tabel. Ada nama pengemudi, jam berangkat, barang yang dikirim, dan jam estimasi tiba. Sistem manual itu tampak sederhana, tapi secara perlahan ia membentuk pola. Di setiap garis tabel itu, ada masa depan yang ia bentuk, tanpa tepuk tangan, tanpa spotlight. Sore hari, setelah pulang kantor, ia mengendarai motor melewati gang kecil kampung dan berhenti di warung kecil tempat para pengemudi ojek biasa berkumpul. Mereka menyambut Fajar dengan senyum. "Mas Fajar, tadi kiriman buat Bu Rini lancar tuh." Dia nitip salam. "Jar, hari ini 2 kiriman lewat saya. Lumayan buat isi bensin." "Anak-anak kampung udah mulai ngomong kamu kayak ketua logistik kampung nih." Canda salah satu dari mereka. Fajar tertawa pelan. Malu namun bangga. "Pelan-pelan aja, Mas. Kita belajar bareng." Ia membagikan jadwal kiriman hari berikutnya, memeriksa peta, memastikan semua rute jelas, lalu membantu salah satu dari mereka memperbaiki karet rem motor yang nyaris putus. Malam turun perlahan, lampu jalan menyala satu persatu, dan suara adzan Isya menggetarkan udara. Fajar berhenti sejenak, meneguhkan hati. Ia berdoa pelan, bukan meminta jalan cepat, tapi meminta kekuatan menjaga kesabaran. Menjaga akhlak di tengah kerendahan hati yang sedang diuji. Menjaga semangat agar tidak padam. Sesudahnya,
Ia kembali ke rumah. Laptop menyala. Buku terbuka. Di layar, diagram distribusi lokal, video kuliah daring, dan forum diskusi tentang transportasi mikro. Di kertas, jalur kampung yang ia gambar berhari-hari semakin rapi. Peluh bercampur dingin malam, tapi Fajar tetap menatap layar dengan mata yang membara. Tidak ada yang memaksanya. Tidak ada kamera. Tidak ada yang memuji. Tapi ada panggilan dari dalam dirinya yang terus berkata, "Aku ingin memajukan kampungku, aku ingin mengubah hidup, dan aku akan menempuh setiap langkahnya." Dan di tengah malam yang tenang, dengan lampu kamar yang temaram dan suara jangkrik di luar jendela, Fajar mengetik sebuah kalimat kecil di catatan digitalnya. Sukses itu bukan tentang terlihat dulu, tapi tentang siap saat waktunya datang. Kalimat itu mungkin tampak sederhana. Tapi malam itu, bagi seorang pemuda yang bekerja mencuci lantai gedung tinggi dan mengatur rute kecil di kampung, itu adalah janji yang ia genggam lebih kuat daripada mimpi yang pernah ia bisikkan pada siapapun. Pagi itu terasa berbeda. Bukan pada langit atau angin atau suara kota, tetapi pada ritme langkah orang-orang di sekitar gedung. Ada kecemasan halus yang merayap. Ada ketergesaan yang tidak biasanya. Seperti gedung megah itu sedang menahan napas bersama para penghuninya. Fajar yang baru tiba pun merasakannya. Motor tuanya berhenti dengan bunyi serak, dan sebelum ia sempat mematikan mesin, ia melihat dua mobil mewah berhenti tepat di depan pintu utama. Plat nomor diplomat, kaca gelap, pakaian penjemput terlihat formal, wajah-wajah tegang menunggu di tepi lantai marmer. Fajar memarkir motornya, melepas helm perlahan. Udara pagi terasa lebih berat. Ia mengangkat alat kebersihan, melangkah masuk ke lobi, dan di sana ia melihat tim HR sibuk menyambut rombongan berpakaian elegan. Nama badge mereka menunjukkan perusahaan investasi global. Bahasa Inggris formal terdengar samar-samar, bercampur jargon tentang infrastruktur, ekspansi, dan strategi pasar. Bahkan tanpa diberitahu, Fajar mengerti, hari itu bukan hari biasa. Ada orang penting datang, investor besar, orang yang bisa menentukan masa depan perusahaan tempat ia menghabiskan pagi dan sore. Ia bukan bagian dari rapat itu. Jelas, ia hanya petugas kebersihan, penjaga kesunyian pada jam-jam paling sibuk. Tapi ia merasakan percikan ketegangan itu seperti percikan api kecil yang menari di udara. Ketika ia sedang mengelap meja resepsionis, ia mendengar salah satu manajer berbicara terburu-buru melalui telepon. "Pastikan presentasinya siap. Mereka khusus datang untuk lihat progres kita soal ekspansi distribusi regional. Iya, termasuk integrasi desa kota. Kalau kita tidak bisa jelaskan, habis kita." Fajar berhenti sejenak. Kata-kata itu menusuk telinganya dengan makna yang tidak bisa ia abaikan. Integrasi desa kota. Ia kembali mengelap meja, tapi pikirannya mulai menari. Kata yang sama yang ia pelajari semalam di video kuliah. Konsep yang sama yang ia coretkan di buku, antara peta rute kampung dan jalur utama kota. Kehidupan kantor tinggi ternyata sedang memikirkan hal yang selama ini ia pikir dalam diam. Namun Fajar tidak mengganggu. Ia melanjutkan tugasnya, mengatur meja dan kursi ruang tunggu agar tampak simetris. Saat itu dua CEO wanita berjalan keluar dari lift. Wajah mereka lebih serius daripada biasanya, namun tetap menyimpan keangkuhan tenang. Mereka mengenakan blazer berpotongan rapi, rambut tersisir sempurna, mata penuh perhitungan. Hari ini bukan waktunya mereka menilai Fajar. Hari ini mereka dinilai oleh dunia lain yang lebih besar daripada gedung itu. Satu dari mereka sempat melirik Fajar. Bukan sinis seperti dulu, tapi seperti seseorang melihat figur yang tidak relevan dengan percaturan yang lebih tinggi. Bagi mereka, Fajar adalah bagian latar, bukan bagian cerita. Namun bagi cerita hidup Fajar, mereka hanyalah penonton sementara. Jam 9, rombongan investor masuk ke ruang konferensi besar di lantai 3. Fajar mengangkat keranjang sampah untuk dikumpulkan, namun langkahnya terhenti ketika mendengar percakapan singkat dari dua staf yang lewat. "Kita harus tunjukkan strategi distribusi rute desa, karena itu fokus global sekarang. Investor tuh suka yang bisa menyentuh grassroots tapi scalable. Aku cuma takut mereka nanya detail. Kita belum siap."
Data kita banyak kurang. Jangan bilang begitu depan atasan. Fokus aja. Kalau bisa smooth, kita dapat pendanaan. Fajar menunduk, menarik napas pelan. Dunia sedang bicara bahasa yang ia pahami, tapi di ruangan yang tidak bisa ia masuki. Namun ia tidak merasa iri, hanya tergerak. Karena tiba-tiba ia sadar, ide kecilnya di kampung adalah potongan puzzle di gambaran besar dunia besar yang sedang bergerak. Setelah membersihkan pantry lantai 2, ia berhenti sebentar untuk mengisi air ke dispenser. Saat itu ia melihat dari jauh seorang pria asing. Pria berkacamata dengan rambut memutih elegan, gaya tenang, aura kepemimpinan. Dari percakapan terdengar, ia tampaknya pemimpin delegasi investor. Langkahnya tidak tergesa tapi pasti, seperti seseorang yang terbiasa berjalan di atas keputusan bernilai miliaran. Di tangannya ada map berlogo internasional. Ketika pria itu melewati area pantry, ia berhenti sejenak, memperhatikan sesuatu di meja. Secari kertas lusuh berisi skema rute kecil yang Fajar tinggalkan tadi saat mengisi air, peta sederhana, tulisan tangan, panah, catatan, akses gang kecil node RT, hub warung. Fajar terperanjat. Ia buru-buru kembali dari dispenser, hendak mengambil kertas itu sebelum orang itu membaca terlalu dalam. Namun pria itu sudah lebih dulu menyentuhnya. "Ini milikmu?" tanya pria itu dalam bahasa Inggris ringan. Suaranya tenang tapi tegas. Fajar mengangguk, sedikit gugup. "Iya, Pak. Maaf kalau mengganggu meja." Pria itu mengamati skema itu lebih lama dari yang Fajar harapkan. Ada kilatan minat di matanya. Bukan tatapan merendahkan seperti yang pernah ia terima. Justru tatapan penasaran. Seperti seseorang menemukan sesuatu yang tidak ia duga di tempat yang ia anggap biasa. "Ini, cluster-based micro distribution?" tanyanya perlahan, ekspresinya terkejut ringan. Fajar menelan ludah, lalu menjawab dengan nada rendah. "Saya hanya belajar sedikit, Pak. Coba terapkan untuk kampung tempat saya tinggal." Pria itu tersenyum tipis, mengangguk pelan. Konsep sederhana. Tapi ini inti dari model distribusi masa depan di kawasan berkembang. Untuk sesaat dunia seakan berhenti. Fajar tidak tahu harus berkata apa. Jantungnya berdegup, bukan karena kerasnya suara dunia di luar, tapi karena suara kecil dalam dirinya berkata, "Apa yang kau pelajari tidak sia-sia." Sebelum pria itu pergi, ia menambahkan, "Teruskan. Banyak orang belajar teori besar tapi tidak tahu memulai dari titik kecil. Kamu kebalikannya. Itu langka." Fajar hanya bisa membungkuk kecil. Bibirnya ingin tersenyum tapi hati terlalu penuh untuk mengizinkannya. Ketika pria itu pergi, Fajar memandangi kertas kecil itu seakan-akan lembar itu bukan hanya catatan, tapi bukti diam bahwa setiap usaha diam-diam tetap terlihat oleh semesta pada waktunya. Siang menjelang, rapat besar terus berlangsung. Fajar kembali bekerja seperti biasa. Menyapu, mengelap, mengangkut sampah. Tapi langkahnya sedikit berbeda. Bukan lebih cepat, bukan lebih lambat, lebih mantap. Ada sesuatu di dalam dirinya yang seperti mulai menyala terang. Bukan api besar, tapi bara yang tiba-tiba hidup kembali dan bersinar di balik dada. Naik lift ke lantai atas untuk membersihkan ruang istirahat. Fajar melihat pantulan dirinya di dinding kaca lift. Tubuh dengan seragam sederhana. Sepatu kerja murah, tangan masih bekas memegang cairan pembersih. Namun mata itu sekarang bukan mata orang yang hidup dalam tunggu, melainkan mata orang yang sedang berjalan menuju sesuatu. Masih jauh, masih sulit, tapi nyata. Dalam hatinya ia berbisik, lirih, dalam, menembus dirinya sendiri. Kalau semesta sedang membuka pintu kecil, tugasku adalah melangkah, bukan ragu. Bukan doa untuk jalan instan. Bukan keluhan atas tempat ia berdiri. Hanya janji pada dirinya sendiri. Aku tidak akan berhenti di sini. Hari itu udara seolah membawa sesuatu yang tak terlihat. Ketegangan, harapan, dan kecemasan yang sama-sama berlari dalam gedung tinggi itu. Setelah pertemuan besar selesai di lantai 3, orang-orang keluar dari ruang rapat dengan ekspresi campuran. Beberapa terlihat lega, beberapa terlihat tegang, dan beberapa hanya menahan napas seolah menunggu vonis yang belum diumumkan.
Raut wajah para eksekutif tidak sepenuhnya tersenyum, tapi juga tidak sepenuhnya kalah. Mereka berdiri dalam abu-abu ketidakpastian. Di antara hiruk-pikuk langkah sepatu kulit dan parfum mahal yang berseliweran, Fajar tetap melanjutkan pekerjaannya. Ia mengangkat keranjang sampah dari pantry lantai 3. Langkahnya ringan namun hati masih membawa percakapan misterius pagi tadi. Kata-kata pria asing berkacamata itu masih terngiang dalam kepalanya. Bukan sebagai pujian, tetapi sebagai validasi. Ia tidak menyimpan harapan berlebihan, tapi tidak pula bisa menyangkal bahwa sesuatu di hari itu membuka pintu tipis dalam hatinya. Pintu yang mengarah ke kemungkinan besar yang masih samar. Sekarang, saat kantor mulai kembali tenang, Fajar membersihkan meja-meja kecil di luar ruang rapat. Di dekat sudut pantry, ia meletakkan buku catatan kecilnya, seperti biasa. Buku yang berisi coretan rute kampung, diagram jaringan antar RT, daftar nama pengemudi, konsep klaster, dan ide-ide logistik skala kecil versi dirinya. Ia membuka halaman terakhir yang tadi malam ia isi dengan penuh semangat. Ada sketsa pola rute yang lebih terstruktur, terinspirasi dari materi tentang hyperlocal logistics. Tiba-tiba suara langkah pelan mendekat. Bukan langkah tergesa khas karyawan yang mengejar deadline, melainkan langkah seseorang yang terbiasa berjalan dengan pikiran dalam diam. Fajar menoleh perlahan dan melihat pria investor tadi. Sosok berambut perak, mata tajam namun tenang, dan kini tanpa rombongan. Seolah ia sedang ingin melihat kantor itu tanpa sorotan kamera, melihat dunia kerja sesungguhnya di balik presentasi. Pria itu melihat Fajar lalu melihat buku catatan yang terbuka. Masih melanjutkan skema rute desa itu. Katanya pelan dalam bahasa Inggris dengan aksen ringan. Ada ketertarikan, bukan basa-basi. Fajar menutupnya sedikit canggung. Oh, iya, Pak. Maaf. Tadi hanya mencatat untuk diri sendiri. Investor itu menunduk, menunjuk ke sebuah garis di kertas yang tampak seperti lingkaran distribusi kampung. Kamu tahu, banyak akademisi dan konsultan membuat ruang besar untuk memikirkan ini. Tapi mereka sering lupa realita lapangan. Kamu mulai dari jalan kecil, dari orang-orang nyata. Kata-kata itu membuat ruang pantry yang kecil terasa luas. Seolah temboknya runtuh dan dunia di luar mulai mendengar. Tapi hati Fajar tetap tenang. Ia tidak ingin terlihat bersemangat berlebihan. Tidak ingin tampak seperti menunggu pengakuan. Ia hanya mengangguk kecil. Saya cuma mencoba, Pak. Saya tidak punya dasar akademik. Hanya belajar dari video dan artikel. Banyak hal belum saya pahami. Investor itu tersenyum. Kerendahan hati adalah fondasi yang bagus. Tapi jangan meremehkan apa yang kamu punya. Kadang orang dengan pengalaman kecil lebih memahami dunia nyata daripada mereka yang hanya memegang teori tanpa tanah untuk diinjak. Fajar menelan napas pelan. Kata-kata itu terasa masuk jauh ke dalam tulangnya, memberi kehangatan dan beban sekaligus. Lalu investor itu membuka map kecil yang ia bawa. Fajar sempat melihat judul dokumennya. Emerging Transport Networks in Southeast Asia. Darah baru seperti kamu adalah apa yang dunia butuhkan, katanya lagi. Namun sebelum percakapan itu semakin personal, terdengar suara tumit sepatu wanita mendekat. Dua CEO muncul dari ujung koridor. Wajah mereka berubah ketika melihat investor berdiri di dekat Fajar, bukan karena cemburu, tapi karena heran. Apa urusan seorang investor kelas dunia berdiri bersama petugas kebersihan? Salah satu CEO tersenyum kaku. Pak, ruang lounge sudah siap. Kami bisa menunjukkan rencana ekspansi kota-kota besar kami sekarang. Investor itu tidak segera menanggapi. Ia menatap Fajar sesaat, seolah memberi isyarat bahwa percakapan mereka belum selesai meskipun harus berhenti dulu. Kemudian ia berkata kepada CEO itu, "Baik, saya ikut." CEO itu tersenyum lega dan mempersilakan investor berjalan mendahului. Namun sebelum pergi, investor sempat kembali menatap buku catatan Fajar dan mengangguk kecil, sebuah pengakuan tanpa suara, tetapi cukup untuk membuat dunia seolah berhenti sesaat bagi pemuda sederhana itu. Setelah mereka pergi, Fajar berdiri diam. Bukan terpaku, tetapi meresapi. Napasnya keluar pelan. Ia memandangi bukunya. Lembaran kertas itu tampak sama,
Tetapi rasanya tidak lagi sama. Sekarang kertas itu bukan hanya tempat mencatat mimpi, tetapi jendela kecil ke dunia yang tadi melihat balik ke arahnya. Ia menutup buku itu pelan, menekan sampulnya seolah menyimpan sesuatu yang rapuh namun sangat berharga. Dalam dadanya ada campuran emosi, syukur, gentar, harapan. Tapi ada juga satu hal kuat yang mulai tumbuh. Rasa tanggung jawab. Jika semesta benar membuka celah kecil, ia tidak boleh masuk dengan tangan kosong dan hati goyah. Ia harus datang dengan kesiapan, dengan langkah yang matang, bukan dengan mimpi kosong. Sore itu, ketika ia keluar gedung, motor tuanya tampak seperti biasa, kusam, ringkih, penuh cerita. Fajar mengusap joknya perlahan. Sabar ya, kita belum selesai. Mesin batuk pelan, seperti menjawab kelelahan bersama. Tetapi kali ini, suara mesin itu tidak terasa mengeluh. Seolah motor tua itu pun tahu, langkah kecil itu sedang menuju jalan besar. Dalam perjalanan pulang, angin sore menyentuh wajahnya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia memulai perjalanan ini, Fajar merasakan rasa takut yang membawa kekuatan. Takut gagal bukan karena harga diri, tapi karena sekarang mimpi itu bukan hanya tentang dirinya. Sudah ada orang lain yang melihat, sebuah mata dunia yang menunggu. Di tengah suara mesin tua dan lampu kota yang mulai menyala, ia berkata pelan pada dirinya. Jika pintu peluang terbuka hanya sejengkal, aku akan masuk dengan seluruh hidupku. Bukan teriakan, bukan ambisi yang membara keras. Hanya tekad sunyi yang lebih kuat daripada suara apapun. Aku harus layak ketika panggilan itu benar-benar datang. Langit pagi mulai berwarna keemasan saat Fajar tiba di gedung hari itu. Udara masih dingin, namun ada sesuatu yang hangat di dadanya, seperti bara kecil yang perlahan tumbuh. Pertemuan singkat kemarin dengan sang investor tidak ia jadikan euforia murahan. Ia tidak ingin hanyut dalam pujian samar atau kemungkinan yang belum pasti. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak boleh lagi memandang dirinya sebagai seseorang yang hanya lewat dalam hidup orang lain. Diam-diam, ia mulai percaya bahwa kehidupannya mungkin bukan sekadar catatan kaki di dunia ini. Meski begitu, pagi itu ia tetap memungut kain lap, mengisi botol pembersih, dan mulai bekerja. Tidak ada perubahan dalam tugasnya. Lantai tetap harus bersih. Kaca tetap harus bebas noda. Keranjang sampah tetap harus diganti. Dan ia melakukannya seperti biasa, tenang, menyeluruh, tanpa keluhan. Karena apapun yang terjadi kemarin, ia masih berdiri di tempat yang sama hari ini. Dan bagi Fajar, proses itu bukan hukuman, itu persiapan. Saat ia membersihkan ruang istirahat lantai 4, suara langkah cepat terdengar dari ujung lorong. Seorang asisten kantor mendekat sambil memegang kertas. Wajahnya gugup. Mas Fajar. Pak, investor kemarin minta ketemu kamu sebentar. Di ruang kecil dekat lobi. Fajar terhenti. Jantungnya seolah berhenti sesaat. Lalu berdetak lebih kencang. Tangannya yang memegang lap sedikit bergetar. Tapi ia menyembunyikannya. Saya? Ketemu beliau? Suaranya pelan, nyaris tidak terdengar. Asisten itu mengangguk cepat. Iya, katanya mau bicara sebentar. Saya disuruh cari kamu. Fajar menarik napas dalam. Tidak tergesa, tapi serius. Ia meletakkan peralatan pelan-pelan, memastikan semuanya rapi seperti biasanya. Lalu ia merapikan kerah bajunya, mengusap debu yang menempel di ujung lengan. Tidak ada jas, tidak ada dasi, tidak ada sepatu mahal, hanya pakaian kerja sederhana dan sikap yang ia bentuk sendiri melalui keheningan panjang. Turun ke lobi, ia melihat pria itu duduk tenang, tanpa rombongan, tanpa kesan superior. Hanya secangkir kopi hitam terletak tenang di depannya, dan sebuah tas kerja berwarna coklat di samping kursi. Ketika Fajar mendekat, pria itu menoleh. Lalu tersenyum tipis seperti seseorang yang sudah pasti tentang apa yang hendak ia lakukan. Fajar, katanya lembut, memanggil namanya seolah mereka sudah mengenal lama. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Fajar membalas dengan sikap hormat. Saya yang terima kasih, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Investor itu menatapnya lama, bukan menilai, tapi menyimak.
Kemarin saya melihat catatanmu. Dan saya tidak berhenti berpikir tentang itu semalaman. Banyak orang membaca tren. Sedikit yang memahami arah dunia. Lebih sedikit lagi yang belajar dari realita akar rumput. Ia mengambil map kecil, membuka halaman berisi peta skala besar Asia Tenggara. Distribusi lokal bukan masa depan. Itu masa kini yang belum dipahami sepenuhnya. Kamu sedang menyentuh inti masalah di wilayah yang banyak orang hanya lihat dari angkasa. Fajar mendengarkan dengan saksama. Tidak berbicara. Tidak mencoba terlihat mengerti. Ia hanya belajar dengan mata dan hatinya. Bagaimana kamu mempelajarinya? Tanya pria itu. Belajar sendiri, Pak. Video, artikel, forum. Saya tidak punya pendidikan formal di bidang itu. Jawab Fajar, jujur, tanpa merendahkan diri. Formal pendidikan bukan jaminan. Banyak eksekutif tinggi tidak pernah tahu rasanya mengatur satu paket di jalan sempit yang tidak masuk peta. Ujar investor itu sambil tersenyum kecil. Ada jeda. Lalu ia bersandar sedikit. Nada suaranya lebih serius. Saya ingin bertanya sesuatu sederhana. Apa yang kamu mau kejar? Pertanyaan itu menghantam Fajar bukan seperti pukulan, tetapi seperti cahaya yang tiba-tiba menerangi ruang gelap dalam dirinya. Ia menunduk sebentar. Berpikir, tidak ada musik dramatis, tidak ada kilas balik hidup, hanya kesadaran jujur yang muncul dari dasar hatinya. Saya ingin membangun sistem kecil dulu, ucapnya perlahan. Untuk kampung saya, untuk mereka yang tidak punya akses. Kalau nanti bisa berkembang, saya ingin membawa transportasi mikro yang benar-benar mengangkat orang kecil, bukan hanya jargon perusahaan. Investor itu mendengarkan. Matanya memberi tanda ia sedang menilai sesuatu yang jauh lebih dalam dari kata-kata. Kamu bicara dengan niat. Banyak orang bicara strategi dengan kesombongan. Jawabnya. Tapi niat tanpa struktur akan mati. Dan struktur tanpa pengalaman lapangan akan rapuh. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan kartu nama. Saya ingin kamu belajar. Bukan sebagai staf kantor ini. Bukan sebagai OB. Tapi sebagai individu yang punya perspektif berbeda. Saya akan bantu arahkanmu, bukan beri jalan instan. Fajar menerima kartu itu dengan kedua tangan, seperti menerima sesuatu yang lebih berat dari namanya. Jari-jarinya gemetar sedikit, namun suaranya tetap stabil. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan belajar sebaik mungkin. Investor itu berdiri. Saya tidak menawarkan pekerjaan. Saya menawarkan pintu. Kamu yang harus melangkah. Kata-kata itu bukan janji, tapi tantangan. Tidak ada garansi sukses. Tidak ada jalan mudah. Dan justru karena itu, rasanya lebih nyata daripada janji glitter dari orang yang hanya pandai bicara. Saat pria itu pergi, Fajar masih berdiri memegang kartu itu. Dunia tidak berubah secara tiba-tiba. Lantai masih perlu dipel. Sampah masih perlu disapu. Motor tuanya masih menunggu di luar. Tapi sesuatu dalam dirinya bergeser. Sedikit. Halus. Namun nyata. Ketika ia kembali ke pantry untuk mengambil kembali kain lap dan embernya, seorang rekan kerja bertanya, "Mas tadi ngomong sama siapa?" Fajar tersenyum kecil, menjawab ringan. Ada tamu yang kasih arahan sedikit. Ia tidak bercerita detail. Bukan karena sombong, tetapi karena ia tahu. Perjalanan ini belum waktunya diumumkan. Yang besar harus tumbuh senyap dulu, agar kokoh ketika nanti dunia akhirnya melihat. Malamnya, saat ia pulang, motor tua itu terasa seperti teman lama yang paham beban hatinya hari ini. Ia mengendarainya pelan melewati gang sempit. Lampu warung berkelip, suara obrolan warga terdengar, dan udara lembut menyentuh wajahnya. Sampai akhirnya ia berhenti di depan rumah sederhana, mematikan mesin, lalu duduk diam sejenak. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada tepuk tangan. Hanya napas panjang dan bisikan lirih di hati. Aku bukan lagi berjalan sendirian menuju sesuatu yang aku tidak kenal. Sekarang aku tahu arah. Meski jalannya tetap harus aku tapaki sendiri. Ia masuk ke kamar. Meja kayunya masih di sana. Laptop lama masih menyala dalam mode sleep. Buku catatan menunggu dibuka lagi. Dan ia duduk,
Menatap semuanya bukan sebagai beban, tetapi sebagai sahabat perjalanan. Lalu ia membuka halaman kosong, menulis satu kalimat dengan tulisan tangan yang mantap. Tidak semua pintu dibuka dengan suara. Ada pintu yang hanya terbuka untuk orang yang berjalan diam tapi tidak pernah berhenti. Dan malam itu, ia melanjutkan belajar, bukan untuk membuktikan siapapun salah, tetapi untuk memastikan bahwa ketika dunia memberi celah kecil, ia tidak datang dengan tangan kosong, melainkan dengan tekad, ilmu, dan kesabaran yang sudah ditempa dari jalan panjang yang sunyi. Waktu berjalan tanpa suara. Tidak ada perayaan besar. Tidak ada sorot lampu yang tiba-tiba mengarah pada fajar. Hari-hari hidupnya masih diisi dengan langkah kecil yang sama. Bangun pagi sebelum matahari muncul, membawa motor tuanya menembus udara dingin, menyapa gedung tinggi yang belum benar-benar terjaga, lalu memulai pekerjaan yang sebagian orang anggap sepele. Namun di balik rutinitas itu, roda lain sedang bergerak. Sunyi, tapi pasti. Mentoring dari investor itu bukan kelas mewah dengan ruangan kaca dan papan digital. Kadang hanya pesan singkat, tautan artikel, saran bacaan, video diskusi tentang model logistik Asia Tenggara, atau catatan pendek soal pola urbanisasi. Kadang hanya satu kalimat dalam bahasa Inggris yang mengandung makna dalam. Start small, scale smart. Ada pula pertemuan singkat di lobi sebelum investor terbang ke negara lain. Teguran lembut, arahan jujur, dorongan halus agar Fajar tidak cepat puas, tidak tergesa mencari panggung. Dan Fajar menjalani semuanya dengan rendah hati. Sepulang kerja, ia tidak lagi sekadar membuka laptop untuk belajar. Ia mulai membangun. File spreadsheet-nya bertambah banyak. Diagram rute menjadi lebih jelas. Ia mulai mencatat konsumsi bensin per jarak tempuh para pengemudi kampung, memetakan titik rawan macet, menghitung perbandingan pendapatan harian pengemudi sebelum dan sesudah sistem sederhana itu ia terapkan. Ia belajar membaca grafik supply-demand lokal. Ia mengamati pola kiriman yang meningkat saat hari pasar. Ia bahkan mendata jalan alternatif yang hanya diketahui warga. Sistem kecil itu mulai berdenyut. Tidak spektakuler, tapi nyata. Di kampung, warga pelan-pelan mempercayakan lebih banyak urusan pada tim kecil itu. Pengiriman makanan, obat, dokumen, kadang barang belanja online yang dititipkan karena kurir kota sulit masuk gang kecil. Para pengemudi mulai saling tukar rute. Ada grup WhatsApp yang sekarang lebih hidup dari sebelumnya. Ada diskusi kecil tentang bagaimana menjaga reputasi layanan, tentang sopan santun saat bertemu pelanggan, tentang pentingnya tepat waktu. Mereka bahkan mulai bercanda memanggil Fajar dengan sebutan yang membuatnya selalu tersenyum malu. Pak Koordinator Logistik. Kadang, saat ia pulang malam dengan badan lelah dan pikiran penuh angka serta strategi, suara ibu-ibu dari rumah sebelah memanggil, "Mas Fajar, terima kasih ya. Berkat kiriman itu, saya nggak perlu jalan jauh. Sehat-sehat, nak." Kalimat kecil yang mengganti peluh dengan makna. Namun meski dunia kecilnya bergerak maju, dunia gedung tinggi juga berubah. Bukan karena ia bersuara, tapi karena orang lain mulai memperhatikan diam-diam. Ia tetap menjalankan tugas kebersihan sepenuh hati, tapi kali ini beberapa karyawan tidak lagi melihatnya sekadar bagian fasilitas. Ada yang mulai menyapa dengan hormat. Ada yang bertanya apa yang ia kerjakan sepulang kerja. Ada yang diam-diam penasaran dengan buku catatan yang sering ia buka di waktu rehat. Rangga dari divisi IT pernah berkata sambil menepuk bahunya, "Jar, aku nggak tahu apa yang kamu tuju, tapi terus lakukan itu ya. Kamu beda." Fajar hanya menjawab tenang, "Saya cuma jalan pelan, Mas." Namun ada juga yang menatap dengan rasa heran, bahkan curiga. Dunia seperti itu. Ketika seseorang terlalu diam tapi bergerak maju, sebagian akan menganggapnya ancaman, meski ia tidak pernah berniat menggeser siapapun. Dan dua CEO itu, yang dulu menatapnya dengan penghinaan halus, mulai merasa sesuatu. Entah itu asing, entah itu tidak nyaman, meski mereka tidak pernah melihat Fajar sebagai pesaing. Mereka hanya tahu satu hal. Vibe pemuda itu berubah. Sorot matanya bukan sorot orang tunduk, tapi orang yang sedang membangun sesuatu, meski mereka tidak tahu apa. Suatu sore, investor itu kembali datang. Kali ini tanpa jas formal,
Hanya kemeja polos dan raut lelah setelah perjalanan panjang. Ia meminta Fajar bertemu di kafe seberang gedung. Hanya 5 menit berjalan kaki, tapi bagi Fajar, itu terasa seperti melangkah ke dunia lain. Di atas meja, bukan laptop mahal, melainkan buku catatan kecil, mirip buku Fajar, tapi lusuh oleh pengalaman puluhan tahun. Investor itu membuka halaman penuh coretan, lalu berkata, "Skala kecilmu berkembang baik. Sekarang waktunya kamu belajar struktur tim. Karena jika kamu ingin membangun map ekosistem, bukan hanya rute, kamu butuh orang." Orang. Fajar mengulang pelan. Investor mengangguk. Tidak banyak, tidak cepat. Satu yang tepat lebih baik dari 10 yang salah. Fajar terdiam. Dalam hatinya, ia merasa seperti seseorang yang selama ini bermain di lapangan kecil, dan tiba-tiba diberi peta lapangan luas. Mulai dokumentasikan prosesmu, lanjut investor. Kalau kamu tumbuh nanti, kamu tidak bisa hanya ingat semuanya. Sistem yang benar adalah yang bisa ditinggalkan dan tetap berjalan. Itu adalah pelajaran paling mahal hari itu. Fajar mengangguk perlahan, lalu mengeluarkan buku catatannya. Mereka berdiskusi sederhana, tanpa slide, tanpa mic, tanpa audiens. Hanya pikiran yang bertemu pikiran. Langkah kecil yang dipersiapkan untuk jalan panjang. Saat pertemuan selesai, investor berkata sebelum pergi, "Kamu bukan lagi pekerja yang menunggu kesempatan. Kamu sedang membangun jalanmu sendiri. Dunia akan tahu nanti, bukan karena kamu berteriak, tetapi karena hasilmu berbicara." Fajar berdiri, menunduk hormat. "Saya akan terus belajar." Investor menepuk bahunya lembut. "Dan jangan lupa, tetap rendah. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Itu yang memisahkan pemimpin dari orang yang hanya mengejar nama." Malam itu, Fajar duduk di depan meja kecilnya. Tidak ada musik, tidak ada suara selain kipas angin tua dan dengung laptop. Ia membuka spreadsheet baru, menulis rangka dasar sistem operasional tim kecilnya. Ia menuliskan SOP sederhana, meski belum sempurna. Ia menulis daftar potensi anggota tim, meski baru 2 nama. Ia menggambar bagan kecil organisasi, meski bentuknya masih kasar. Di halaman lain, ia menulis refleksi pribadi. "Perjalanan ini bukan tentang mengangkat diriku. Ini tentang mengangkat mereka yang berjalan bersamaku. Kalau aku naik, aku ingin mereka ikut naik. Kalau aku belajar, mereka juga belajar. Kesuksesan paling indah bukan ketika aku di depan, tapi ketika kami sampai bersama. Di luar, kampungnya sunyi. Di gedung tinggi, lampu kantor sudah padam. Dunia tidak melihatnya malam itu. Tapi semesta tahu, ada seseorang sedang mengukir masa depan dalam diam. Dan Fajar tahu, ia belum sampai. Masih jauh. Masih banyak langkah. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi bertanya apakah ia bisa. Kini pertanyaannya sederhana. Bagaimana aku bisa memastikan yang ikut di belakangku nanti tidak merasa berjalan sendirian? Dan di titik itu, perjalanan seorang OB yang diam-diam menanam mimpi mulai berubah menjadi perjalanan seorang pemimpin yang sedang menyiapkan jalan untuk orang lain. Tahun-tahun berlalu bukan dengan gemuruh, melainkan dengan langkah-langkah tenang yang setiap harinya menebalkan fondasi masa depan yang Fajar bangun. Tidak ada lompatan ajaib. Tidak ada momen viral yang mengubah segalanya dalam semalam. Hanya hari-hari panjang yang penuh disiplin, buku catatan yang semakin tebal, rute kampung yang berkembang menjadi jaringan antar kecamatan, aplikasi sederhana yang kemudian mendapat pendanaan kecil, dan tim lokal yang tumbuh menjadi puluhan pengemudi yang bangga menyebut diri mereka sebagai angkutan rakyat modern. Motor tua Fajar akhirnya pensiun, digantikan motor listrik sederhana yang ia beli bukan untuk pamer, tapi untuk efisiensi. Kontrakan kecilnya berpindah ke ruang kerja mungil yang ia sulap jadi kantor mini dengan papan tulis dan meja kayu. Ia tidak mengubah gaya hidupnya, tidak tiba-tiba memakai jam tangan mahal, tidak memamerkan laptop baru. Baginya perubahan bukan soal apa yang ia kenakan, tapi apa yang ia kontribusi. Nama kecil yang dulu hanya dikenal warga kampung kini mulai muncul dalam diskusi startup transportasi lokal. Orang-orang mulai bertanya,
Siapa Fajar Pratama? Bukan karena sensasi, tapi karena pendekatannya unik, membangun transportasi mikro dari komunitas, bukan dari pusat kekuasaan. Dan hari itu tiba. Undangan konferensi internasional tentang logistik digital Asia. Agendanya membahas model distribusi masa depan, terutama yang menyentuh akar rakyat. Panel pembicara, pejabat tinggi, CEO perusahaan teknologi, peneliti global, dan nama yang tiba-tiba membuat banyak kepala di gedung itu bertanya-tanya. Founder and Chief System Architect, Fajar Pratama. Ruangan itu begitu elegan. Kursi empuk, karpet tebal, layar raksasa memancarkan cahaya biru. Para hadirin duduk rapi, mengenakan jas mahal dan badge nama berkilau. Di barisan tamu undangan VIP, dua wanita CEO yang dulu meremehkan Fajar kini duduk berdampingan. Mereka lebih dewasa, lebih matang. Namun hari itu wajah mereka pucat saat membaca nama itu. Dada mereka serasa dicekik oleh sesuatu yang bukan marah, tetapi penyesalan yang tidak bisa dibendung. Sebelum sesi dimulai, investor yang dulu memberi pintu kecil kepada Fajar naik ke podium. Ia menuturkan tentang perubahan lanskap distribusi Asia, tentang kekuatan lokal, tentang pemimpin-pemimpin baru yang muncul dari tempat yang tak terduga. Lalu tanpa banyak drama, ia menyebut nama Fajar. Suasana hening seketika. Lampu panggung menyorot jalan menuju podium. Dari kursi tengah barisan pembicara, Fajar berdiri. Pakaian yang ia kenakan elegan namun sederhana. Kemeja putih bersih, celana hitam polos, tanpa dasi, hanya pin kecil logo startupnya di dada kiri. Tidak ada kesombongan dalam langkahnya. Nada jalannya tenang, tegap, seperti seseorang yang sudah terbiasa menahan badai dalam diam. Wajah CEO yang dulu menatapnya dari atas kini menatapnya dari bawah panggung. Mereka tidak bereaksi, tidak memanggil, tidak berbisik. Mereka hanya menunduk tanpa disuruh. Sebab saat kemarin dipenuhi suara kesombongan, hari ini yang berbicara adalah kenyataan. Fajar berdiri di podium, menatap ruangan besar itu. Mata-mata investor, eksekutif, akademisi, jurnalis, semuanya menunggu. Namun Fajar tidak memulai dengan nada keras. Ia membuka presentasi dengan suara lembut namun penuh wibawa. Saya berasal dari kampung kecil. Bukan dari universitas besar, bukan dari posisi tinggi. Saya mulai sebagai petugas kebersihan gedung kantoran. Beberapa orang terkejut, beberapa menahan napas, beberapa saling berpandangan. Tapi tempat kecil bukan alasan untuk bermimpi kecil. Dan pekerjaan rendah bukan tanda seseorang tidak sedang naik. Ia menatap layar, menampilkan foto motor tuanya, foto lorong sempit kampung, foto grup pengemudi lokal pertama yang ia bentuk, foto warung di mana ia sering belajar dengan laptop usang. Sistem bukan dibangun dari gedung besar. Ia tumbuh dari memahami titik paling dasar perjalanan manusia. Dari gang kecil menuju jalan besar. Tepuk tangan mulai terdengar, tapi Fajar mengangkat tangan sedikit. Bukan melarang, tetapi mengajak tenang. Banyak orang mendefinisikan sukses dengan seberapa tinggi mereka naik. Saya mendefinisikannya dengan seberapa banyak orang yang ikut naik bersama. Ia menoleh pada tim kecil yang kini duduk bangga di bangku belakang, pengemudi kampung yang hari ini mengenakan kemeja rapi, kepala keluarga yang dulu hanya mengandalkan pendapatan harian kini menjadi pemimpin rute. Dan tepat di saat itu, pintu samping terbuka. Masuklah sosok wanita berkerudung muda. Bukan selebritas, bukan tokoh besar. Ia adalah mantan resepsionis magang di gedung tempat Fajar dulu bekerja. Orang yang dulu juga dipandang sebelah mata oleh dua CEO itu. Kini ia melangkah maju, mengenakan blazer lembut, membawa berkas presentasi. Di layar tampil namanya, Chief Partnership Officer, Global Logistics Research Consortium. Ia menatap Fajar. Fajar membalas dengan senyum tenang. Dunia tidak tahu kisah mereka, tetapi mereka tahu. Mereka pernah berada di lantai yang sama, dipandang remeh yang sama, kini berdiri di panggung yang sama, bukan karena nasib, tapi karena pilihan, proses, dan harga diri. Para CEO itu mendapati tangan mereka gemetar, bukan karena iri, tapi karena hening dalam hati mereka berkata, "Kami salah menilai." Dan hening itu lebih keras dari teriakan.
Fajar menutup sesi presentasinya dengan kalimat terakhir. Suara yang merayap lembut namun menusuk hati mereka yang mendengarnya. Balas dendam bukan ketika dunia tahu kita berhasil. Balas dendam adalah ketika kita tidak perlu membalas apapun, karena karakter kita telah berbicara lebih keras daripada ejekan siapapun. Tepuk tangan bergemuruh. Bukan sorak teriakan, tapi tepuk yang penuh hormat. Orang-orang berdiri. Kamera menyorot. Dunia mencatat. Namun Fajar tetap menunduk sejenak. Merendah bukan karena ia kecil, tapi karena hatinya besar. Saat sesi selesai, ia turun dari panggung. Dua CEO itu berdiri kaku. Mereka ingin bicara, meminta maaf, menjelaskan bahwa dulu mereka hanya terlalu muda, terlalu sombong, terlalu terburu menilai dari luar. Tapi mereka tak sempat bicara. Fajar hanya memberi senyum sopan, menatap mereka tanpa superioritas, tanpa dendam, hanya dengan kedalaman yang membuat siapapun mengerti. Kelas tidak bisa dibeli, hanya bisa dibentuk. Terima kasih dulu pernah memberi ruang kecil bagi langkah awal saya. Katanya pelan, sopan, tidak menusuk, justru membuat mereka semakin tenggelam dalam rasa malu yang mendidik. Lalu ia pergi bergabung dengan timnya. Orang-orang sederhana yang melihatnya bukan sebagai ikon, tetapi sebagai pemimpin yang turun dari jalan sunyi, bukan turun dari langit pencitraan. Di luar gedung, angin sore berhembus pelan. Suara kota samar-samar terdengar. Namun bagi Fajar, dunia terasa seperti sedang berhenti sejenak, lalu membungkuk pelan tanpa suara. Dan ia melangkah tanpa menoleh, bukan kabur dari masa lalu, melainkan menatap masa depan yang ia bangun dari setiap butir kesabaran, dari setiap malam panjang yang ditemani kopi murah dan buku catatan lusuh, dari setiap sapaan kecil warga kampung, dari setiap langkah sunyi yang tidak pernah berhenti meski tidak ada yang menonton. Karena ia tahu, dan kini dunia pun tahu, keanggunan tertinggi bukan pada kemenangan besar yang diumumkan, melainkan pada perjalanan pelan yang akhirnya membuat dunia ikut menunduk hormat. Dalam hening itulah kemenangan sejati duduk, tenang, bersahaja, tak perlu tepuk tangan untuk terasa megah.